Diawali dengan seorang remaja laki-laki yang bernama Rusty Borgen yang tersesat di sebuah sekolah. Karena hari itu adalah hari pertamanya masuk sekolah, coy. Dan saat sudah sampai di kelas, dia melihat seorang wanita cantik yang bernama Kate yang sedang tertidur. Tak lama kemudian ada darah menetes di hidung wanita itu. Kate yang seketika bangun melihat Rusty yang menatapnya. Rusty yang terkejut pun langsung berbalik dan menunjukkan hidungnya yang berdarah. Kate dengan tenang menyeka darah dan memberitahu Rusty bahwa dia baik-baik saja. Sepertinya dia sudah biasa. Beberapa saat kemudian kelas dibubarkan, coy. Rusty yang masih terpesona dengan Kate pun mengikuti Kate yang terlihat buru-buru saat keluar kelas. Rusty ingin menyusul Kate dan dia tiba-tiba merasa patah hati karena dia melihat Kate mencium seorang pria yang sepertinya itu adalah pacarnya. Dan di sisi lain, Rusty memiliki saudara perempuan yang bernama Samantha yang berpikiran terbuka dan bebas. Samantha mengundang seorang pria ke pesta romantis. Di pesta itu, pria tersebut sangat terkejut saat Samantha mengatakan kalau dirinya tidak percaya dengan cinta, sehingga tidak sengaja menumpahkan minumannya. Samantha juga ekspresif dan langsung mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Sementara itu, ada seorang pria yang memakai topi dan mantel hitam. Dia sedang memata-matai sepasang kekasih. Pria tua itu adalah ayahnya Rusty dan Samantha yang bernama Bill Borgen. Bill menyelinap melalui jendela kaca dan melihat pasangan itu berkelahi. Waduh. Di mana itu membuat Bill sangat senang. Ternyata wanita itu adalah mantan istri Bill dan mereka bercerai 2 tahun lalu. Mantan istrinya itu bernama Erica dan telah menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Martin. Di mana ternyata Erica meninggalkan Bill demi pria tampan tersebut. Melihat pasangan itu bertengkar, Bill berharap mereka akan segera putus karena ia masih berharap suatu saat nanti istrinya akan pulang dan kembali pada dirinya. Walalah mas lepas aja loh. Saat Bill akan pergi dari sana, tiba-tiba pria tampan itu mencium dan membelai Erica. Erica yang menyukainya pun langsung membalas ciumannya. Dan setelah itu mereka berdua pun malah adu mekanik di lantai. Di luar rumah ada anjing yang menggonggongi Bill dan dengan cepat dia segera berlari ke mobilnya. Mendengar itu, Erica dan pria tampan itu segera melihat keluar jendela dan menelpon polisi. Mereka sangat terganggu dengan hal tersebut karena insiden penguntitan sudah berkali-kali terjadi dan mereka masih tidak tahu dia siapa. Pada hari Thanksgiving, Bill dan Rusty menyiapkan makanan di dapur. Beberapa saat kemudian, Samantha mengetuk pintu dan dengan senang hati menyambut kedatangan anak perempuannya itu. Saat makan malam, Samantha mengatakan bahwa buku yang dia tulis sedang dalam proses penerbitan. Bill langsung menyambar wine dan merasa bangga dengan prestasi Samantha. Ternyata keluarga itu adalah keluarga penulis. Bill adalah seorang penulis yang sukses dan terkenal. Sementara itu, Samantha adalah seorang mahasiswa yang juga suka menulis dan sangat berharap novel-novelnya akan diterbitkan. Rusty juga seorang penulis fantasi yang bercita-cita tinggi dan sangat mengidolakan Stephen King yang terkenal. Kemudian Samantha mengatakan kalau bukan novel Just Say Hi yang diterbitkan, tetapi ada cerita yang baru-baru ini dia tulis. Bill jadi kecewa karena dirinya juga ikut andil memberikan semua idenya di buku itu. Dia juga orang yang mengoreksi Just Say. Samantha kemudian menjawab bahwa dia merasa itu bukan novelnya lagi, jadi dia menulis yang baru lagi. Dia juga mengaku ingin dikenal sebagai penulis bukan karena dia putri Bill Borgen. Bill kemudian keluar karena merasa kecewa dan itu membuat Samantha merasa tidak nyaman sudah menyakiti ayahnya. Pada saat yang sama, Samantha juga merasa kesal karena ayahnya menyiapkan tempat duduk untuk ibunya, di mana dia sangat membenci ibunya itu. Samantha juga menolak ajakan Rusty untuk menjenguk ibu mereka karena Samantha menyimpan dendam terhadap ibunya. Bahkan dia tidak pernah berbicara dengan ibunya lagi selama setahun terakhir. Dan keesokan harinya Rusty pergi menemui ibunya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Samantha sedang menerbitkan sebuah novel, jadi dia tak ikut. Erica merasa senang dengan kesuksesan putrinya. Rusty juga mengatakan bahwa Samantha mengirim salam padanya. Rusty melakukan itu karena itulah satu-satunya cara untuk menghibur ibunya setelah Samantha mulai membencinya. Sedangkan di pantai dekat rumah, Samantha menghampiri ayahnya dan meminta maaf kepadanya. Setelah berbaikan dengan ayahnya, Samantha bertanya pada Bill apakah dia masih memata-matai ibunya.
Kemudian Bill menjawab kalau kemungkinannya lebih tinggi karena ibunya akan kembali ke rumah setelah dia melihat Erika dan suami barunya itu berdebat. Mendengar ayahnya, Samantha kecewa karena setelah semua rasa sakit yang disebabkan ibunya, dia masih mau menerima ibunya apapun yang terjadi. Dan malamnya Samantha pergi ke kamar saudaranya. Mereka berdua nongkrong di rooftop sambil ngudut. Di sana Rusty curhat pada Samantha kalau dirinya suka sate. Oke, maaf. Rusty curhat pada Samantha kalau dirinya menyukai Kate. Samantha tertawa dan menggoda kakaknya karena terlalu klise. Tapi saat Samantha melihat bahwa kakaknya benar-benar jatuh cinta, dia mulai menasihatinya untuk menghindari rasa itu apapun caranya. Samantha tidak pernah percaya pada cinta setelah hubungan orang tuanya telah gagal. Keesokan harinya di kelas, Rusty membacakan puisi yang ditulisnya. Puisi itu berisi tentang seorang wanita yang digambarkan sebagai malaikat. Kate yang melihat Rusty itu merasa geli dengan semua kata-kata yang digunakan dalam karya kreatif itu. Dan setelah jam kelas selesai, Kate berbicara dengan Rusty dan mengatakan kalau dia menyukai puisinya. Rusty sangat terkejut bahwa Kate menyukainya. Sementara itu, Bill sedang sibuk menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian duduk di kursi lipat di pantai yang berada beberapa meter dari rumahnya. Beberapa menit kemudian ada seorang wanita yang memakai pakaian jogging mendekati Bill. Wanita cantik itu adalah tetangganya Bill yang bernama Tricia. Dia adalah seorang wanita yang sudah menikah dan ternyata dia merupakan FWB-annya Bill. Waduh. Setelah adu mekanik dengan Tricia, Bill pergi ke kamar Rusty dan membuka diarinya. Dia membaca buku catatan Rusty dengan kalimat pembuka, "Aku ingat itu menyakitkan, melihatnya terluka." Di mana judul itu membuat Bill ketagihan membacanya. Dia tidak pernah tahu bahwa putranya patah hati dan diam-diam menulis sesuatu. Dia kemudian membalik halaman berikutnya, tetapi dia kaget ketika melihat Rusty datang dengan marah. Rusty sangat sedih melihat ayahnya membaca diari pribadinya. Sebagai seorang ayah, Bill menyemangati putranya untuk mengejar Kate. Bill juga menasihatinya untuk bersosialisasi dengan lebih banyak teman agar dia bisa mengalami hal-hal hebat dalam hidup. Kemarahan Rusty menjadi tenang setelah mendengar kata-kata dari ayahnya itu, yang ternyata mendukung cintanya kepada Kate. Dan setelah itu, Bill meninggalkan anaknya dan mengatakan seorang penulis adalah kumpulan dari pengalamannya. Pergi dan capailah sebagai pengingat. Malam harinya, Rusty bersama sahabatnya yang bernama Jason pergi ke pesta. Di sana, Rusty berencana untuk mengakui cintanya pada Kate. Sementara itu, Samantha berada di sebuah klub di mana matanya terpikat oleh pria berpenampilan nakal yang bernama Pete, yang merupakan vokalis utama dari sebuah band. Penyanyi itu juga terus meliriknya. Sedikit yang Samantha tahu, gitaris band yang bernama Louis juga diam-diam menyukainya. Di pesta itu, Erika memanggil Samantha, tetapi dia menolak panggilan dari ibunya itu. Di tempat lain, Rusty akhirnya melihat Kate di lantai atas. Namun dia menjadi minder melihat Kate menghirup udut. Akhirnya Rusty memutuskan untuk kembali ke temannya dan minum. Beberapa menit kemudian, Kate yang sedang menuju ke bawah dan diikuti pacarnya yang marah bernama Glenn. Glenn berteriak kepada Kate dan mempermalukannya di depan semua orang di pesta itu. Tiba-tiba, Glenn mendorong Kate yang membuat Rusty gak terima dan akhirnya meninju Glenn hingga jatuh ke lantai. Rusty segera memegang tangan Kate dan mengantarnya keluar pesta. Keduanya berlari dan tinggal di mobil Rusty. Di sana, Kate memohon pada Rusty untuk membiarkannya tidur di kamar Rusty karena dia masih merasa mabuk karena narkoboy. Rusty pun setuju dan membawa Kate pulang. Di rumah, Bill yang sedang tidur di kursi tiba-tiba ditelepon mantan istrinya. Ternyata Erika sudah lama berada di luar rumahnya karena Bill tidak mendengar bel berbunyi. Erika dengan marah menghampiri Bill dan mengatakan kepadanya bahwa Samantha tidak menanggapi teleponnya. Erika menyalahkan Bill atas perlakuan dingin Samantha terhadapnya. Bill kemudian menjelaskan kepada Erika bahwa dia tidak pernah membicarakan hal-hal negatif tentangnya kepada Samantha. Keduanya bertengkar dan Bill mengatakan bahwa dia masih menepati janjinya untuk menerimanya kapan saja jika dia ingin kembali. Mendengar itu, Erika memohon pada Bill untuk move on aja darinya. Erika juga semakin marah saat mengetahui kalau Bill masih saja menguntitnya di malam hari. Ternyata Erika tahu selama ini bahwa Bill lah yang menguntitnya. Bill tidak tahu bagaimana harus menanggapi Erika dan Erika pun akhirnya pergi meninggalkannya.
Sementara orang tuanya berdebat, Samantha masih minum di bar. Saat dia akan mendekati Pete, Louis malah menghalanginya. Dia mengatakan bahwa Pete sudah tidur dengan banyak gadis. Tapi Samantha yang menganggap Louis menyebalkan pun menjelaskan kepadanya bahwa dia tak berkencan dengan pria baik. Samantha juga terus terang kalau dia menyadari bahwa Louis sedang menggodanya. Tapi Louis yang menyebalkan itu terus mengalihkan perhatian Samantha dan mengatakan bahwa dirinya sangat ingin bertemu Samantha di kelas. Mendengar itu, Samantha pun berhenti berjalan keluar. Kembali ke Rusty dan Kate. Mereka pun sampai di rumah. Kemudian Rusty menyuruh Kate untuk mengecilkan suaranya agar tidak membangunkan ayahnya. Sementara itu, saat mereka melewati ruang tamu, Bill melihat mereka dan mengkhawatirkan Kate setelah mendengar ada seseorang yang mendorongnya. Bill juga terkejut bahwa putranya meninju pria yang melukai wanita itu. Bill dengan bangga menatap Rusty yang mulai bersosialisasi dengan dunia luar dan mengejar gadis yang dicintainya. Dan setelah itu, saat di kamar, Rusty dan Kate pun yang hanya berdua di kamar, akhirnya, ya kalian tahulah ketika ada cewek dan cowok berdua di suatu ruangan, yang ketiga pasti Budi. Seiring berlalunya waktu, Rusty dan Kate semakin romantis dan semakin dekat. Juga dengan Louis yang masih berusaha memenangkan hati Samantha. Kemudian saat Natal tiba, hubungan Rusty dengan Kate pun semakin maju. Sementara itu, Samantha mulai membenci Louis dan mempertanyakan prinsip cintanya. Di sisi lain, Bill masih tetap berharap suatu hari nanti istrinya akan kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, Samantha yang membenci Louis mulai merindukan pria yang menyebalkan itu. Dia juga baru mengetahui kalau ibunya Louis memiliki penyakit dan terbaring di tempat tidur. Saat itu Samantha tersentuh dengan Louis yang sangat mencintai ibunya, di mana hal itu sangat bertolak belakang dengan hubungan Samantha dengan ibunya. Sejak hari itu keduanya pun menjadi dekat dan Samantha juga membantu Louis merawat ibunya. Aduh. Suatu malam, Samantha menceritakan tentang ibunya kepada Louis. Samantha melihat Erica memiliki momen romantis dengan suami barunya yang bernama Martin saat pesta di rumah mereka. Samantha juga mendengar ibunya berkata bahwa dia tidak peduli pada ayahnya, tapi Samantha tidak memberitahu Rusty atau ayahnya tentang hal itu. Kejadian itu membuat Samantha sangat membenci ibunya sehingga dia sangat ingin menyingkirkan ibunya dari hidupnya. Setelah bercerita, Samantha mengaku pada Louis bahwa sebenarnya dia tidak membenci Louis. Akhirnya keduanya pun langsung menyatukan bibir mereka. Walalalala. Dan Louis berjanji untuk tidak pernah menyakiti hati Samantha. Mentang-mentang udah dapet jatah lu, Mas. Keesokan harinya, Tricia kembali mendatangi Bill dan memaksanya untuk berkencan dengan seseorang. Tricia tahu bahwa Bill masih mencintai Erica, walaupun kesempatan untuk bersama sudah tidak ada. Untuk membantu Bill, Tricia memilihkan Bill pakaian untuk bertemu dengan wanita yang berbeda, karena sepertinya Bill juga ingin melanjutkan hidupnya tanpa Erica. Hari-hari telah berlalu dan buku yang Samantha tulis akhirnya diterbitkan. Bill menghadiri acara itu juga dengan Rusty dan Kate yang telah resmi berpacaran. Waduh, Samantha sangat senang sepanjang hari sampai tamu tak terduga pun datang. Dia adalah ibunya yang sangat ingin mengucapkan selamat atas kesuksesan putrinya. Beberapa jam kemudian, Rusty menyadari kalau Kate menghilang. Dia sudah mencari di sekitar tetapi tidak dapat menemukan Kate. Karena panik, seluruh keluarga termasuk Erica membantu mencari Kate. Kemudian bartender acara yang melihat Kate dengan pria lain pun memberitahu mereka di mana beradaannya. Akhirnya mereka menuju ke sebuah apartemen di mana seorang pria membuka pintu. Dan di sana Bill menyelamatkan Kate karena Kate berada di bawah pengaruh zat dan dilecehkan secara fisik. Rusty menangis saat dia memeluk Kate dan sudah tidak memakai sehelai benang pun. Kemudian Kate dibawa ke pusat rehabilitasi. Waktu berlalu dan Rusty menjadi depresi karena merasa kehilangan Kate. Dia selalu membuat masalah di lingkungannya. Karena itu, Bill memutuskan untuk menghukum Rusty. Di sisi lain, Bill sudah mulai menerima kenyataan di mana Erica tidak akan kembali. Dia akhirnya menceritakan pada Samantha tentang rahasia lamanya tentang perpisahannya dan Erica. Karena Bill ingin hubungan mantan istri dan putrinya baik.
Di pantai, Bill mengaku kalau sebelumnya dia selingkuh dari ibunya, tetapi tetap saja Erika memilih untuk menerima Bill kembali. Tetapi Erika mengatakan bahwa dirinya berjanji pada Bill, kapanpun saatnya tiba jika dia juga jatuh cinta dengan pria lain, Bill akan menerimanya dengan sepenuh hati. Inilah sebabnya mengapa Bill dengan sabar menunggu Erika kembali dan masih menyiapkan tempat untuk Erika. Samantha yang menyimpan dendam terhadap ibunya kesal dengan cerita Bill itu. Pada saat yang sama, Samantha juga menyalahkan dirinya atas semua yang telah dilakukannya. Keesokan harinya, Ibu Louis meninggoy. Samantha senantiasa berada di samping Louis yang sangat terpukul. Di situ Samantha akhirnya sadar dan memaafkan ibunya. Setelah itu, di rumah Erika, dia sangat senang melihat Samantha di depan pintu rumahnya. Keduanya berpelukan erat sambil menangis. Di sisi lain, Rusty yang sudah seperti orang gila dan dihukum selama berminggu-minggu memutuskan untuk mengasah keterampilan menulisnya. Tak disangkanya, Stephen King, penulis terkenal dan inspirasi terbesar Rusty, akhirnya menyadari keterampilan menulis Rusty, di mana Stephen langsung menelpon Rusty dan mengatakan kalau dirinya tertarik dengan tulisan fiksi milik Rusty. Berbulan-bulan berlalu dan semuanya berjalan baik. Saat itu adalah hari Thanksgiving lagi, dan seluruh keluarga sibuk menyiapkan makanan seperti dulu. Kali ini Bill sudah menerima kenyataan bahwa Erika tidak akan kembali. Dia mengambil piring kemudian pergi ke dapur, sedangkan Louis datang bersama Samantha. Lalu Kate yang diundang oleh Rusty pun masih dalam perjalanan. Tak lama kemudian bel rumah berbunyi. Dengan cepat Rusty pergi untuk menyambut Kate. Tapi saat Rusty membuka pintu, yang datang ternyata ibunya. Erika kemudian meminta putranya agar ayahnya saja yang membuka pintu untuknya. Kemudian saat Bill menghampirinya, Erika menangis melihat Bill di depannya. Dia merasa kasihan atas semua yang dia lakukan pada keluarga mereka dan bertanya pada Bill, apakah dia masih memiliki tempat di rumah mereka. Bill pun menerimanya dan keduanya pun berpelukan. Saat berada di meja makan untuk makan bersama, Bill mencoba untuk menerima Erika kembali ke kehidupan mereka lagi. Lalu karena merasa hening, Rusty mengumumkan kepada semua orang bahwa bukunya akhirnya akan diterbitkan. Erika yang mendengar itu pun langsung mengambil gelas anggur untuk merayakan pencapaian putranya, dan filmnya pun selesai. Anjir, terlalu banyak kisah romantis di sini. Oke deh, gimana guys menurut kalian tentang film ini? Puas banget gak sih lihat endingnya ya kan? Akhirnya bisa bersatu lagi semuanya ya, meskipun banyak cobaan dari mereka dan si Bill akhirnya dapat istrinya lagi, si Samantha dapat Louis, si Louis dapat Samantha harusnya ya. Dan akhirnya si siapa namanya tadi? Siapa yang mas-masnya tadi, lupa gua namanya, anjir, Rusty. Si Rusty juga akhirnya bisa kembali lagi sama Kate yang akhirnya udah sembuh dari rehabilitasinya gitu ya kan. Meskipun masalah ya, film ini mengingatkan kita semua ya coy, buat sayangi terus ibu kita dan apalagi keluarga kita coy. Apapun yang udah mereka lakukan, tetap saja dia adalah seorang ibu coy ya. Banyak dari kalian yang bahkan tidak bisa merasakan gimana cinta dari ibu ya. Meskipun banyak yang terjadi di luar sana, saya nggak berani bicara aneh-aneh. Cuman ya apapun di sekitar kalian yang patut untuk kalian cintai, ya cintai itulah, pertahankan mereka, buat mereka senang. Dan mungkin segitu aja dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Tetap semangat buat kalian yang udah berjuang. Tetap semangat buat kalian yang masih berjuang, maksud saya. Udah berjuang, udah selesai dong. Ya terima kasih. Intinya terima kasih Emon undur-undur. See you next time dan dadah.